Baik, perkenalkan saya Muhammad Arif Rahman Azhar, NRP 99 dari kelas 1 MKD. Lalu teman saya Saya Raul Ahmad Moltino dari 1 MKD dengan NRP 97. Perkenalkan saya Tullah Muhammad Tufail Al-Haris dari MKD dengan NRP 098, dan kelompok kami akan menjelaskan tentang teori rangkaian paralel dengan objek, yaitu lampu rumah atau lampu LED. Yang kita analisa adalah hubungan tegangan dan arus listrik. Oke, seperti yang kita tahu, rangkaian paralel ini berbeda dengan rangkaian seri, yang mana rangkaian paralel ini adalah tegangan pada rangkaian itu sama namun arusnya itu berbeda. Oke, untuk penerapan rangkaian paralel itu contohnya ada di lampu rumah, terus kayak lampu lalu lintas, terus ada di keyboard komputer, terus distribusi PLN ke rumah-rumah gitu. Nah, untuk kasus lampu rumah itu sifat rangkaian paralel itu nyala lampunya itu lebih terang dibanding dengan rangkaian seri. Alasannya karena di rangkaian paralel itu tegangannya itu terbagi sama gitu di tiap node lampunya gitu. Jadi mereka mendapat tegangan yang sama, terus kayak terangnya juga sama gitu. Oke, sekarang saya Arif akan menjelaskan tentang rangkaian dan objek yang dianalisis. Nah, di sini saya sudah bisa memberikan rangkaian dalam simulasi Proteus, di mana ini terdapat sebuah LED, dan karena objek yang kita analisis itu sebuah lampu rumah, sehingga saya berasumsi kalau misalnya dalam simulasi berarti itu LED. Nah, di sini bisa kita lihat dalam rangkaian. Di sini ada rangkaian di mana disambungkan oleh baterai, lalu ada LED, ada dua LED dengan dua resistor. Pertama, di spesifikasi LED-nya terdapat ada 2,2 volt dan juga ini full drive current-nya. Tapi yang paling penting kita anggap itu adalah ini, forward voltage atau enggak tegangan turun. Jika kita menghidupkan simulasi ini, maka tegangan dari LED dan juga arus LED dapat kita perhitungkan sebagai berikut. Di sini sudah ada perhitungan yang saya buat, di mana data utamanya itu 5 volt dan juga hambatannya itu 100 ohm. Karena dua-duanya sama. Ini ada 100, di sini 100 juga. Di sini kita menggunakan perhitungan hukum Ohm atau enggak menggunakan teori biasa. Kan sudah dijelaskan oleh Tufail, di mana tegangan pada paralel itu sama, yang dimana di daerah sini itu bakal 5 volt, di sini juga 5 volt karena di sini 5 volt. Tegangan dalam paralel itu sama dengan tegangan yang total. Ini 5 volt, berarti dalam sini 5 volt, di sini juga 5 volt. Tetapi arusnya berbeda. Setelah ini, di sini kita bisa tahu kalau misalnya dalam satu rangkaian tadi ada resistor dengan LED. Nah, dalam satu sirkuit, dalam satu seri ini, tegangan itu kan sama. Sedangkan kita sudah tahu kalau misalnya ini 2,2 volt. Sehingga untuk tegangan pada resistor sendiri itu kita bisa tahu kalau misalnya dengan cara menguranginya, yaitu VR atau tegangan pada resistor itu sama dengan tegangan sumber atau tegangan dalam satu serinya, karena 5 volt dikurang dengan 2,2 volt dari tegangan LED, yaitu sama dengan 2,8 volt. Sehingga kita bisa hitung arus cabangnya, yaitu dari menggunakan hukum Ohm. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya arus dalam seri, arus yang segini itu bakal sama, tetapi tegangannya beda kan. Ini kan 5 volt, maka ini 2,2 volt, di sini tadi 2,8 volt. Tapi kalau arusnya bakal sama dalam satu yang seri ini. Sehingga jika kayak gitu, kita asumsikan saja kita menggunakan arus dari perhitungan hukum Ohm menggunakan resistor, di mana arus sama dengan tegangan resistor per nilai resistansi itu. Sehingga 2,8 volt dibagi 100, di mana di sini ada 100, dibagi 100 itu sama dengan 28 miliampere atau enggak 0,028 ampere. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalnya di sini 2,8,
ya 28 mA. Di sini pasti 28 mA karena di sini resistansinya sama dan spesifikasi dari LED-nya juga sama, yaitu 2,2 volt. Sehingga kita asumsikan saja arus dalam satu seri ini dengan seri ini sama. Dan sudah saya sebutkan tadi, arus total itu sama dengan jumlah dari arus keluarannya atau arus cabang-cabangnya. Di sini 2,28 mA, di sini 28 mA, berarti totalnya sama dengan 56 mA. Sesuai perhitungan, sini ada arus total sama dengan arus cabang 1, arus cabang 2. Ini menggunakan hukum Kirchhoff, sehingga totalnya itu 56 mA. Tetapi sebelumnya yang tadi itu adalah menggunakan teori total, yaitu benar-benar menggunakan teori dari dengan menggunakan teori tegangan dari LED itu segini. Tetapi saat saya menggunakan atau menghidupkan rangkaian ini, tegangan pada LED bakal berubah, yaitu sebesar 2,28 sehingga arusnya 27. Di sini bisa lihat 27,2 mA. Dan di sini pun sama. Ini 2,28 volt dan arusnya sama dengan 27,2. Nah, kenapa arusnya bisa segitu? Kita lihat perhitungan lagi. Kita tahu kalau misalnya tegangan LED-nya bakal berubah. Tegangan LED berubah sehingga 2,28 volt. Kita menggunakan cara yang sama seperti yang tadi. Kita cari tegangan pada resistor dulu. Mohon maaf, ini ukur. Ya. Nah, ini tegangan pada resistor yang aktual, yang pasti, yang karena pengukuran. Sehingga tegangan resistor itu VCC dikurang VLED ukur. VCC-nya itu dalam satu seri itu tadi 5 volt, karena dalam paralel itu sama. Sehingga 5 dikurang 2,8 sama dengan 2,72 volt. Lalu arus percabang aktualnya atau arus cabang ukurnya, maaf ini ukur, menggunakan hukum Ohm lagi, yang dimana arus cabang ukur itu sama dengan tegangan resistor ukur, tegangan resistor ukur dibagi resistansinya. Tegangan resistor ukurnya tadi segini, 2,27 volt, dan sehingga kalau misalnya kita bagi atau menggunakan hukum Ohm itu sama dengan 2,72 dibagi 100 sehingga mendapatkan 0,272 ampere atau 27,2 mA. Sesuai dengan ini. Baik. Nih 2,27, di sini 2,27 karena dalam ini sama ukuran, resistansinya sama. Nah, di sini kita bisa lihat menggunakan hukum Kirchhoff, di mana arus total itu bakal sama dengan arus cabang 1 dengan arus cabang lainnya. Maaf, ini ukur. Nah, di sini arus total ukur arus cabang 1 ditambah arus cabang 2, karena ini menggunakan hukum Kirchhoff, di mana sigma I, atau kalau misalnya saya buat I masuk sama dengan I keluar. Jika saya perjelas, di sini arus masuknya di sini, arus dari baterai, yang keluar dari sini dan juga sini, sehingga ini masuk sini dalam satu cabang ini, dia keluar dari dalam satu cabang ini bakal keluar di sini dan juga di sini. Dari saya dan dari kelompok saya cukup sampai sini untuk bisa menganalisis tegangan dan arus yang ada pada objek yang kita analisis, yaitu LED lampu rumah. Tapi kita dalam simulasi kita menggunakan LED biasa. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.